Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Balik lagi bertemu dengan Kak Iren. Adik-adik di rumah apa kabar? Kak Iren harap adik-adik di rumah tetap sehat ya bersama dengan keluarga. Sekarang, apakah adik-adik sudah siap mengikuti kebaktian sekolah minggu kita? Yuk adik-adik, kita mau berdiri semuanya, kita mau nyanyi lagu ini. Ada yang sudah tahu? Yuk kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Cuy-cuy, syubi-dam-dam, syalalala. Cuy-cuy, syubi-dam-dam, sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau buka dalam doa dulu yuk. Kita mau lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaktian hari ini. Tuhan, kami mau memulai kebaktian hari ini ya Tuhan, dengan hati yang siap dan dengan pikiran yang siap juga. Tuhan, kiranya Engkau yang mau membukakan akal budi kami Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti kebaktian ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita main tebak-tebakan. Kakak mau tanya tentang lawan kata, atau bisa disebut dengan antonim. Apa? Antonim. Contoh adik-adik, kakak kasih tahu lawan katanya. Lawan kata dari besar, kecil. Kalau lawan kata dari banyak, lawan kata dari banyak adalah sedikit. Kakak mau tanya adik-adik, kalau lawan kata dari lebar, sempit. Kalau lawan kata dari kenyang, lapar. Lawan kata dari senang, sedih. Kalau lawan kata dari yakin, apa itu lawan katanya adik-adik? Gelisah, takut, cemas, khawatir. Ngomong-ngomong tentang khawatir adik-adik, apakah di sini adik-adik pernah merasakan khawatir? Khawatir misalnya, contohnya khawatir takut papa mama nggak jemput adik-adik di sekolah. Khawatir saat, aduh aku udah belajar lama, susah-susah, tapi aku lulus nggak ya tesnya atau ujiannya? Kakak sendiri adik-adik juga pernah khawatir. Khawatir tidak lulus ujian. Buat kakak juga dulu pernah khawatir. Khawatir tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Adik-adik, khawatir, gelisah, takut, cemas, semuanya itu adalah perasaan yang wajar. Gak apa-apa kok kalau kita merasakannya. Tapi tidak boleh khawatir lama-lama. Karena kalau kita kepikiran lama-lama, itu tidak baik ya adik-adik ya. Kakak punya resepnya loh, supaya kita tidak khawatir kelamaan. Caranya dengan berdoa kepada Allah Bapa kita. Adik-adik, kenapa ya saat kita khawatir kita harus berdoa kepada Allah Bapa? Karena adik-adik, Allah Bapa itu menciptakan langit, bulan, bintang, bumi, gunung, samudra, semuanya Allah Bapa ini menciptakan seisi di dunia ini. Kira-kira adik-adik, kalau Allah Bapa bisa menciptakan semuanya, kira-kira apakah Allah Bapa bisa menolong adik-adik juga untuk kekhawatiran adik-adik? Pasti bisa juga ya adik-adik ya. Nah, maka itu, kalau adik-adik khawatir, jangan lupa untuk berdoa. Kalau masih lupa juga, bisa sambil bernyanyi ini, lagu ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang yang hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir,
Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Jadi adik-adik, siapa yang memelihara kita? Bapa di surga. Nah, kira-kira Bapa di surga itu, Allah Bapa kita memelihara kita saat kita senang saja? Atau apakah saat kita sedih saja? Tidak ya, Allah Bapa kita memelihara kita saat kita senang maupun sedih. Atau apakah Allah Bapa kita hanya memelihara kita di saat waktu-waktu tertentu saja? Misalnya di hari Senin sampai Jumat. Atau hari Sabtu Minggu saja. Apakah begitu? Tidak juga. Allah Bapa kita memelihara kita 24 jam. Setiap hari, Senin sampai Minggu. Tidak satu pun, tidak pernah Allah Bapa meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah Bapa yang baik. Nah, kita mau mengucap syukur atas Allah Bapa kita. Dengan menyanyikan lagu ini adik-adik. Ayo kita sambil berdiri dan kita sambil jalan di tempat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Wah, bersyukur ya kepada Tuhan ya adik-adik ya, kita bisa memuji nama Tuhan hari ini. Sekarang sudah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kairan pamit ya, sampai jumpa lain waktu adik-adik. Halo adik-adik, sebelum Kak Foni bercerita, mari kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online lagi. Tuhan, tolong berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk dengan baik dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Pimpin Kak Foni juga untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, coba tebak. Gambar apa ya? Siapa anggota keluarga yang ada di gambar ini? Ya, betul. Ada seorang nenek dan cucunya. Si nenek memanggil-manggil cucunya. Johnny, tungguin nenek dong. Jangan cepet-cepet jalannya. Ayo bawa tas kamu yang berat ini. Tapi Johnny berkata, Ah, nenek aja yang bawain tas Johnny. Johnny kan udah capek belajar di sekolah. Lalu Johnny berjalan lebih cepat lagi dan meninggalkan neneknya di belakang. Adik-adik, menurut kalian, apakah sikap Johnny itu menunjukkan kasih sayang kepada neneknya? Ya, benar. Johnny tidak menunjukkan kasih sayang kepada neneknya. Berbeda sekali dengan cerita yang akan Kak Foni sampaikan hari ini tentang sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan. Mari kita dengarkan ceritanya. Di kota Bethlehem, tinggallah satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Mereka terdiri dari Bapak Elimelek, istrinya yang bernama Naomi, dan dua anak laki-lakinya yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka mempunyai rumah yang baik dan sawah ladang yang dikerjakan oleh Bapak Elimelek. Tiba-tiba datanglah musim kering. Hujan tidak turun-turun, sehingga gandum dan sayur-sayuran menjadi kering dan layu. Pada suatu hari,
Semua keluarga di Bethlehem juga merasa lapar sekali. Karena sawah dan ladang tidak menghasilkan sesuatu yang dapat diolah menjadi makanan. Lalu Bapak Elimelek berkata kepada Naomi, "Mari kita pindah ke tanah Moab, karena di sana masih ada makanan. Kita hanya tinggal di sana beberapa tahun saja, sampai Tuhan mengirimkan hujan lagi ke negeri kita." Akhirnya, keluarga mereka pergi menuju negeri Moab. Di negeri Moab, keluarga Bapak Elimelek mendapatkan makanan yang cukup. Tapi mereka menjadi orang asing di sana. Bahasa Moab berbeda dengan bahasa mereka dan tidak ada yang mengajak mereka beribadah bersama. Karena orang-orang di negeri Moab tidak mengenal Allah yang baik yang mengasihi mereka. Pada suatu hari, sesuatu terjadi. Menyedihkan sekali. Bapak Elimelek meninggal dunia. Naomi sedih dan menangis. Lalu berdoa kepada Tuhan. Saat merasa sedih, ku berdoa padamu, Yesus kau sahabatku, selalu dengar doaku. Adik-adik, Naomi ingat bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Dan ia masih bersyukur karena masih ada 2 anak laki-laki yang memperhatikannya. Ketika Mahlon dan Kilion sudah dewasa, mereka ingin menikah. Namun, tidak ada gadis Israel di negeri Moab. Karena itulah mereka harus menikah dengan gadis-gadis Moab. Mahlon menikah dengan Rut, dan Kilion menikah dengan Orpa. Sesudah menikah, Rut dan Orpa belajar berdoa dan mengenal Allah bangsa Israel. Sudah 10 tahun keluarga Naomi tinggal di negeri Moab. Pada suatu hari, keluarga mereka mengalami lagi kesedihan yang besar. Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Rut dan Orpa menangis berhari-hari karena mereka tidak mempunyai suami lagi. Naomi juga sedih sekali dan berdoa kepada Tuhan. Saat ku susah hati, ku memanggil namamu, Yesus kau penolongku, maka tenang hatiku. Adik-adik, Tuhan menolong Naomi. Rut dan Orpa mau tinggal bersama Naomi. Mereka tidak mau pulang ke rumah orang tua mereka. Mereka saling menghibur dan mengasihi. Dalam semua penderitaan itu, kabar gembira datang dari Bethlehem. Tuhan sudah mengirimkan hujan, sehingga tanah di Bethlehem menghasilkan panen yang melimpah. Naomi rindu untuk kembali ke Bethlehem, bertemu dengan teman-teman dan saudara-saudaranya. Naomi berkata kepada Rut dan Orpa, "Sekarang pulanglah ke rumah ayah dan ibumu. Semoga Tuhan memberkati dan mengasihi kalian, sama seperti kalian mengasihi Mahlon dan Kilion dan juga mengasihi aku." Tetapi Rut dan Orpa sangat sedih karena mereka sayang pada Naomi dan tidak mau meninggalkan Naomi sendirian. Lalu Naomi mencoba membujuk mereka lagi. Akhirnya Orpa pulang ke rumah ibunya. Tetapi Rut tidak mau pulang. Rut hanya memeluk Naomi dan berkata, "Jangan mendesakku supaya aku pulang. Aku tidak mau kembali kepada bangsaku dan menyembah Allah bangsaku, karena aku sudah mengenal Allah bangsa Israel. Aku
tidak mau pulang. Kemanapun engkau pergi, kesitulah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati dan dikuburkan. Naomi sangat terharu mendengar kata-kata Rut. Sekarang Naomi tahu bahwa Rut bukan hanya mengasihinya, tetapi juga mengasihi Tuhan Allah Israel. Akhirnya, Rut ikut bersama Naomi pulang ke Betlehem. Pada waktu Naomi dan Rut tiba di Betlehem, tetangga-tetangga tidak mengenali Naomi. Karena waktu Naomi berangkat menuju negeri Moab, ia masih muda dan cantik. Sedangkan sekarang, Naomi susah sekali. Mukanya berkerut dan rambutnya beruban. Akhirnya, Naomi berkata kepada tetangga-tetangganya, "Jangan sebutkan aku Naomi, melainkan sebutkan aku Mara, yang berarti pahit. Karena Tuhan sudah memanggil pulang suamiku Elimelek dan kedua anak laki-lakiku Mahlon dan Kilion. Karena itu hatiku susah. Tetapi Rut, menantuku ini, ia menghiburkan aku ketika ia meminta pulang bersamaku ke Betlehem." Tetangga-tetangganya sedih mendengar cerita Naomi. Tetapi mereka juga senang karena Naomi dan Rut sudah pulang ke Betlehem. Mereka menolong Naomi dan Rut supaya dapat tinggal kembali dalam rumah milik Bapak Elimelek. Naomi dan Rut sangat senang dan memuji Tuhan yang sudah membawa pulang mereka ke Betlehem. Ku tak ragu dan ku percaya Yesus hadir dalam hidupku. Ku tak takut dan ku berserah, Yesus besertaku selalu selamanya. Adik-adik, Naomi dan Rut percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Naomi dan Rut bahagia karena mereka mengenal Allah yang mengasihi mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengenal Tuhan Yesus yang mengasihi kita? Ya, tentu saja. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menolong dan menjaga kita. Seperti Rut yang mengasihi Naomi, mari kita juga mengasihi keluarga kita. Bagaimana ya caranya? Misalnya, ketika mama sedang sakit, kita bisa membawakan minum untuk mama. Atau ketika papa berhenti bekerja, kita bisa berdoa agar papa mendapatkan pekerjaan lagi. Atau ketika adik sedang sedih, kita bisa menghibur dan menemani adik bermain. Tuhan Yesus pasti senang jika kita mau menunjukkan kasih sayang kepada semua anggota keluarga kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 32a. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Kita ulangi ya. Efesus 4 ayat 32a. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Adik-adik, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur juga untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi keluarga kami, mengasihi papa mama, adik kakak, kakek nenek, dan semua anggota keluarga kami. Tolong kami supaya kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Eits, jangan kemana-mana dulu ya. Ada yang Kak Stefani ingin sampaikan. Bagi adik-adik yang selama ini sudah belajar pelajaran sekolah dari rumah, pasti sudah menerima hasil evaluasi belajar atau rapot, atau sudah lulus SD bagi adik-adik kelas 6. Selamat ya adik-adik, karena sudah naik kelas dan sudah lulus SD. Di sekolah minggu, adik-adik semua juga akan naik kelas. Tanggal 19 Juli 2020, adik-adik kelas Batita C yang naik ke kelas TKA dapat mengikuti sekolah minggu online kelas balita, yaitu untuk kelas TKA dan TKB. Untuk adik-adik kelas TKB yang naik ke kelas 1 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas kecil, yaitu untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Untuk adik-adik kelas 3 yang naik ke kelas 4, dapat mengikuti sekolah minggu online kelas besar, yaitu untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Untuk adik-adik kelas 6 yang naik ke kelas 1 SMP, dapat mengikuti sekolah minggu online kelas tunas, yaitu untuk adik-adik kelas 1 SMP. Jangan lupa ya adik-adik, mulai tanggal 19 Juli 2020 dan seterusnya, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online di kelas-kelas yang kakak sudah sebutkan tadi. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!